Selamat pagi, selamat hari Minggu. Good morning and happy Sunday. Saya senang sekali boleh hadir di tengah-tengah Christ Chapel Bogor Sentul ini. I'm very happy to be able to be present here at the Christ Chapel Bogor and Sentul. Kita mempunyai beberapa Christ Chapel. We have several Christ Chapels. Kita punya di Karawaci, We have one in Karawaci, ada di Manado, one in Manado, ada di Palembang, in Palembang, Kupang, in Kupang, Bogor Sentul, Bogor and Sentul. dan 2 bulan lalu kita membuka Christ Community Cikarang. And 2 months ago we opened a new Christ community in Cikarang. Tahun depan kita akan memulai Christ Chapel Sentani Jayapura. Next year, we will open a Christ Chapel at Sentani Jayapura. Kita bersyukur kepada Tuhan. We give thanks to God. Tuhan telah memimpin gereja ini God has led this church untuk terus melayani di seluruh Indonesia. to continue serving Him all through Indonesia. Dan di dalam pelayanan itu saya ikut terlibat. And in that kind of ministry, I was involved. Dan saya kadang-kadang ke Manado, And sometimes I go to Manado, kadang-kadang ke Palembang, sometimes to Palembang, kadang-kadang ke Kupang, sometimes to Kupang, dan kemudian ke Cikarang, and then to Cikarang, dan ini ke Bogor Sentul. and this time to Bogor and Sentul. Saya lebih bersyukur kepada Tuhan I'm grateful to God karena ada orang tua kami ketika kami mahasiswa hadir di tengah-tengah kami. because there are our parents who, when we were still students, are now present in our midst, Yaitu Pak Paul Hidayat, which is Pak Paul Hidayat, papanya Pendeta Arif, who is the father of Pak Arif, dan Bu Ina juga, and myself, yang membina kami ketika kami mahasiswa tahun 1980-an. who had ministered to us when I was a student in the 1980s. Dan juga istri saya Rita juga orang-orang yang dibina Pak Paul Hidayat tahun 80-an. And my wife, Rita. My wife Rita is also present here. She was also led by the Hidayats. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Pendeta Arif dulu tahun 80-an masih kecil, lari-lari. I was grateful to God that in the 1980s, Pak Arif was still a small child, Sekarang juga running jadi around. sekarang juga jadi pendeta sama seperti saya pendeta. Now he has become a pastor like myself. Itu berarti didikan dari Pak Paul dan Ibu Ina. That's too much. Yeah, I don't translate that. I think you Yeah. understand. Yeah. Baik. Saya dari Universitas Pelita Harapan juga. I also work at Pelita Harapan University. Dan banyak di sini juga mungkin beberapa tahun melihat saya di UPH. And some of you here have seen me at UPH for several years. Dan setelah pelayanan di UPH, sekarang saya pelayanan di Rumah Sakit Siloam. And after serving at the UPH, I'm now serving at the Siloam Hospital Sebagai salah satu chaplain di sana. as one of the chaplains of the hospital. Dan kami sedang memulai pelayanan namanya Helping Hands Ministries. And we are now starting a ministry called Helping Hands Ministry. Dan suatu saat barangkali kami akan hadir di Rumah Sakit Siloam Bogor. And perhaps one time we will be able to be here with the Siloam Hospital in Bogor. Sekarang mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Now let us pray
for the preaching of the word. Sekali lagi kami datang kepadamu memohon anugerah-Mu ya Tuhan. One more time we come before you, God, and asking for your grace. Kami akan membaca dan juga mendengarkan pemberitaan firman-Mu. We will read from your word and listen to your word preach. Kiranya Tuhan boleh memberkati pemberitaan firman-Mu. Please bless this preaching of your word. Karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Because your word is a lamp unto our feet and light unto our path. Dan Engkau bersabda bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti saja, And you said that man would not live by bread alone. tetapi juga kami berdoa untuk setiap kami, We also pray for each of us supaya kami mendapatkan firman-Mu pada pagi hari ini. that we may receive your word this morning. Urapi hamba-Mu dan juga Ibu Ina yang menerjemahkan. Bless your servant here who preach and who translate. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. We present our time in your hands. Demi Kristus kami berdoa, amin. In the name of Christ we pray, amen. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Maleakhi pasal 3 ayat 1 sampai ayat 18. Let us open our Bibles from Malachi chapter 3 verses 1 through 18. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Let us all stand. Saya akan baca ayat yang ganjil I will read the odd verses dan saudara-saudara baca ayat yang genap. and you all read the following verses. Lihat, aku menyuruh utusanku agar ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tiba-tiba Tuhan yang kamu cari itu akan datang ke bait-Nya. Utusan perjanjian yang kamu inginkan itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan menahirkan perak. Ia menahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan dalam kebenaran. Aku akan datang ke dekatmu untuk menghakimi. Aku akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang yang berzina, dan orang-orang yang bersumpah dusta, juga terhadap orang-orang yang menindas buruh upahan, janda dan anak yatim, serta yang mengabaikan hak orang asing tanpa takut kepadaku. Firman Tuhan semesta alam. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku dan aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, bagaimanakah kami harus kembali? Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, hai kamu seluruh bangsa. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya tidak dihabisinya hasil panenmu, hasil tanahmu, dan supaya pokok anggur di padang tidak gagal berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Kata-katamu sangat kasar terhadap aku, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, kata-kata kami yang mana melawanmu?
Sekarang kita menyebut orang sombong berbahagia, orang yang berbuat fasik itu bukan saja beruntung tetapi juga luput, meskipun mencobai Allah. Mereka akan menjadi milik kesayanganku pada hari aku bertindak, firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Silakan duduk. Please be seated. Ayat yang menjadi tema kita itu dari ayat 17 yang The verse that will become our theme this morning is from verse 17. mereka akan menjadi milik kesayanganku. They will be my treasured possession. Itu menjadi tema dari khotbah pagi ini, True Treasure Possession. So the theme of the sermon this morning is true treasured possession. Hampir setiap orang memiliki suatu yang dianggapnya berharga. Almost everyone has something that they value highly. Lalu biasanya mereka akan menyimpannya dan memamerkannya. So usually they would save them and sometimes even show them off. Ada orang yang menyimpan emas, berlian. Some people save gold or diamonds. Ada orang yang mengoleksi benda-benda antik. Some collect antiques. Ada yang menyimpan surat-surat penting seperti sertifikat tanah, deposito, saham. Some keep important documents like certificates of land ownership, certificates of deposit, stocks, Dan or a juga will or testament. dan juga ya tadi disebutkan surat wasiat ya. Kita menyebutnya sebagai treasure possession, We call them treasured possessions. yaitu harta kesayangan. Treasured possessions. Kita biasanya menyimpannya di tempat yang aman We keep them in a safe place. dan itu kita jaga We guard them dan itu kita sangat hargai. and we appreciate them very much. Ada satu pertanyaan, apakah Tuhan memiliki harta kesayangan? There is one question, does God have a treasured possession? Lalu siapakah mereka dan apakah mereka? If so, who are they or what are they? Apa yang Allah anggap sebagai milik kesayangan? What is it that God considers his treasured possession? Ketika kita membuka kitab Maliaki, kita menemukan bahwa situasi umat Allah pada masa itu sedang merosot tajam. When we open the book of Malachi, we find that at the time, the spiritual situation of God's people was declining sharply. Masa itu adalah masa sesudah orang Israel kembali dari pembuangan di Babel. That was the time that God's people had returned from exile in Babylon. Dan mereka akhirnya menetap di Yerusalem dan Yehuda. They lived in Jerusalem and Judea. Dan saat itu Bait Allah sudah dibangun dengan sistem ibadahnya. At that time, they had rebuilt the temple and its worship system. Tetapi mereka beribadah tanpa hati yang tulus. But their worship was heartless. Mereka membawa persembahan sesuka hati mereka. They brought defiled offerings, whatever they like to bring. Mereka berkata juga bahwa melayani Tuhan itu sia-sia. They also said that it was useless to serve God. Bahkan tadi di dalam bacaan kita bahwa mereka memandang orang fasik tampak lebih berhasil. They even considered evildoers as being more successful. Dan mereka menjadi kecewa dan menjadi sinis terhadap peribadatan. And they became disappointed and cynical towards worship. Di tengah kondisi rohani seperti itu, maka Tuhan berbicara melalui Maliaki. In such a spiritual condition, God spoke through Malachi. Dan memberikan satu deklarasi yang luar biasa dan memberikan penghiburan yang
luar biasa. And God gave an extraordinary declaration and consolation. Itu yang kita baca tadi di dalam Maliaki 3 ayat 17, mereka akan menjadi milik kesayanganku. And that's what we read in Malachi chapter 3 verse 17, they shall be my treasured possession. Ternyata Tuhan memiliki umat yang dianggap paling berharga. Apparently God owns a people whom he considers most precious. Yang disebut tadi adalah true treasure possession yang menjadi tema kita. Whom he calls his true treasured possession and becomes our theme this morning. Kita akan belajar tentang siapa sebenarnya yang disebut Tuhan sebagai harta kesayangannya itu. We will learn now about who it is that God calls his treasured possession. Tentu dalam konteks Maliaki bukan semua umat Israel yang dimaksudkan. In the context of the book of Malachi, it's not meant for all of the Israelites. Bukan mereka yang hanya beribadah secara ritual, And not those who only profess God or worship God as a ritually. tetapi mereka yang sungguh-sungguh setia, takut akan Tuhan dan hidup benar di hadapannya. But they refer to those who were truly faithful, who feared God and lived righteously before him. Hari ini kita akan mempelajari 5 kebenaran dari Maliaki 3 ayat 1 sampai 18 tentang bagaimana Tuhan memandang umatnya. Today we will learn 5 truths from Malachi 3, 1 through 18 about how God views his people. Sehingga kita juga bisa menilai diri kita, apakah kita termasuk umat kesayangan Tuhan. So we could also evaluate ourselves whether we belong to God's treasured possession. Nah, kebenaran-kebenaran itu yang pertama adalah bahwa Tuhan mempersiapkan utusannya untuk melakukan pemurnian umatnya. The first of those truths is that God prepares his messenger to purify his people. Sebelum Tuhan memulihkan, ia memurnikan. Before God restores, he purifies. Sebelum ia menyatakan harta kesayangannya, ia membersihkan umatnya. Before he speaks about his treasured possession, he refines his people. Di dalam ayat 1 kita membaca bahwa Tuhan mengirim utusan. In verse 1, we read about that God sends a messenger. Ada 2 utusan yang disebut di dalam ayat 1 ini. Verse 1 mentions 2 messengers. Satu hanya disebut sebagai utusanku. One is only mentioned as my messenger. Siapakah yang dimaksud di sana? Who is meant by that? Itu adalah nubuat tentang Yohanes Pembaptis. That's a prophecy about John the Baptist. Dan kita tahu tadi di dalam pembacaan kita, di dalam ibadah ini, di dalam Markus 1 ayat 1 sampai 8, di sana dikatakan tentang apa? Dan dikutip juga dari Maliaki tentang apa yang dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis. And we know from our reading this morning from Mark 1 chapter 1 through 8 about what this messenger does. Tugasnya yang paling utama sebenarnya adalah mempersiapkan jalan bagi Tuhan. His main task is to prepare the way for the Lord. Dan dia memberitakan tentang pertobatan dan memberi diri untuk dibaptis. He preaches about He preaches about repentance and how to be baptized. Yes. Ya. Kemudian yang kedua dikatakan sana adalah utusan perjanjian. The second messenger is mentioned as the messenger of the covenant. Siapakah yang dimaksud di sana utusan perjanjian itu? And who is this messenger of the covenant? Yaitu Yesus Kristus yang kita rayakan kelahirannya di bulan Desember ini. He is Jesus Christ, whose birth we celebrate this month. Apa yang menjadi tugas mereka yang digambarkan di dalam Maliaki pasal yang ketiga ini? What are the tasks of those messengers described in this chapter?
Salah satu bagian yang perlu mendapat perhatian kita di sana bahwa utusan perjanjian itu datang ke bait Allah. One part that we must take notice is that the messenger comes to the temple of God. Ya, itu dia datang untuk melakukan pembersihan dan pemurnian. He comes to do a judgment and a purification. Kita sedikit pergi ke Injil bagaimana Yesus datang beberapa kali ke bait Allah. We see now from the Gospels how Jesus comes to the temple. Dan bagaimana dia membersihkan bait Allah dari para penyamun. And how he cleans the temple from the robbers. Nah, di dalam konteks Maliaki dikatakan di sana dia para utusan ini, terutama utusan perjanjian itu akan duduk dan melakukan penghakiman. And in the context of Malachi, it is said that the messenger of the covenant will sit like a purifier of silver. Dan kalau kita baca bahwa di sana pertama-tama yang dilakukan pemurnian dan penyucian adalah kepada para pelayan-pelayan di bait Allah. And the first people whom the Lord will purify are the Levites and all the servants of the temple. Jadi pemurnian dan pembersihan itu sebenarnya dimulai kepada para pemimpin. So the purifying starts with the leaders. Lalu kita lihat di dalam ayat yang kelima, barulah kepada umat Tuhan. And then we see in verse 5, the purifying also applies to the people of God. Pemurnian itu bersifat spiritual, moral, dan sosial. The purifying deals with moral and social sins. Di sana dikatakan bahwa Tuhan akan menghakimi mereka yang melakukan sihir. The Lord will judge those who practice sorcery. Juga akan menghakimi mereka yang melakukan perzinahan. He will also judge those who commit adultery. Mereka yang bersumpah palsu. Those who swear falsely. Yang menahan upah pekerja. Those who defraud the laborer of his wage. Yang menindas janda, yatim, dan pendatang. Those who oppress the widow, the orphan, and the alien. Dan secara general dikatakan mereka yang tidak takut akan Tuhan. And in general, they are said to be those who do not fear God. Jadi dalam situasi kerohanian yang merosot, Tuhan mengirim utusannya untuk melakukan pemurnian. So in this spiritual situation that was declining, God sent his messenger to do a purification. Jadi pemurnian itu bersifat spiritual, moral, dan sosial. So the purification has a spiritual and moral and social nature. Kemudian yang kedua, kita lihat kebenaran yang kedua adalah bahwa di dalam ayat 6 sampai 9 di sana dikatakan Tuhan mencela ketidaktaatan umatnya. The second truth from in verses 6 to 9, it said that God criticizes the unfaithfulness of his people. Apakah yang menjadi akar persoalan rohani umat Tuhan? What is the root cause of the spiritual problem of God's people? Yaitu ketidaktaatan yang akhirnya menuju kepada ketidakpercayaan. It is basically disobedience that leads to unfaithfulness. Ya. Salah satu yang dinyatakan oleh Nabi Maliaki di sini adalah bahwa umat Tuhan itu sudah tidak percaya kepada Tuhan yang setia. Malachi says here that the people of God no longer trust God. Yes. Tuhan berkata bahwa Dia tidak berubah. Sesungguhnya Aku Tuhan tidak berubah. It is said here that God doesn't change. Itu adalah sebenarnya pernyataan dari Tuhan di dalam seluruh kisah Alkitab. That's what God says in the whole of the Bible.
Akulah Tuhan, tidak berubah. I am the Lord, I do not change. Jadi masalahnya sebenarnya bukan pada Tuhan, tetapi pada umat yang berpaling dari perintahnya. So the problem does not lie in God, but in the people who turn away from his commandments. Tuhan tidak membiarkan umat terus di dalam pemahaman dan pengertiannya tentang Tuhan. God doesn't let his people remain in that wrong assumption about God. Oleh karena itulah Tuhan mengundang mereka, kembalilah kepadaku So that's why God invites them to return to him. dan aku akan kembali kepadamu. And God says, and I will return to them. Lalu kita lihat bagaimana umat bertanya balik kepada Tuhan, bagaimana kami harus kembali? And the people answered back to God in protest, how should we return? Ya, Tuhan mengatakan bahwa salah satu apa yang tidak ditaati oleh umat Tuhan secara nyata adalah mereka tidak memberikan persembahan secara benar. And one of the things that the people of God didn't do right is in giving their offerings and tithes. Bahkan Tuhan mengatakan kamu menipu aku. Even God said that you have deceived me. Lalu umat juga bertanya, bagaimana kami menipu engkau? And they said to God, how do we deceive you? Nah, di sini Tuhan memberikan tentang penjelasan bagaimana umat tidak memberikan persembahan dengan benar. And here God explains how the people did not give their offerings and tithes rightly. Oleh karena itu Tuhan meminta mereka untuk kembali untuk melakukan persembahan persepuluhan dan juga persembahan khusus apa yang menjadi peraturan di dalam bait Allah. Therefore God calls his people to return and to give again their tithes and their offerings according to what has been prescribed in the temple. Jadi umat Tuhan yang menahan persepuluhan atau persembahan itu dianggap sebagai orang yang merampok milik Tuhan. So the people of God who had kept their tithes and their offerings are considered ones who are considered as those who rob God. Ketidaksetiaan finansial sesungguhnya adalah cermin hati yang tidak mengakui Allah sebagai sumber hidup. Unfaithfulness in financial giving is actually a mirror of the heart that doesn't acknowledge God as the source of life. Pemberian persembahan bukanlah sekedar soal jumlah uang. So giving one's offering is not a matter of amount of money. Sebenarnya jauh lebih dalam adalah sebenarnya itu menyangkut spiritual. Much deeper than that is a spiritual matter. Karena dengan memberikan persembahan itu cermin daripada pengakuan bahwa itu sesungguhnya hidup kita berasal dari Tuhan. Because giving our offerings mirrors what our hearts acknowledge God as the source of life. Kita tahu bahwa semuanya sesungguhnya adalah milik Tuhan. We know that everything actually belongs to God. Tetapi ketika kita memberi persembahan itu mau menyatakan kepada Tuhan dan mengembalikan kepada Tuhan bahwa Tuhan memelihara hidup saya. And when we give our offerings, in that way we acknowledge that God owns our life and owns everything. Jadi umat Tuhan pada waktu itu mereka lebih percaya kepada kekuatan sendiri daripada pemeliharaan Tuhan. So the people of God at the time trust their own strength more than they trust God. Karena ketidaktaatan itu maka di dalam ayat yang ke-9 dikatakan akhirnya seluruh bangsa kena kutuk. Because of that disobedience, in verse 9 it is said that the whole nation is now cursed. Jadi ketika umat Tuhan tidak percaya kepada Tuhan, so when God's people do not trust God, mereka mencoba menyelamatkan diri sendiri dengan menahan berkat. They try to save themselves by withholding their tithes. Tetapi akhirnya
justru mereka kehilangan banyak. But in the end, they lose much more. Dari sini kita sebenarnya melihat bahwa ketidaktaatan paling sering muncul ketika kita takut. So from this we see that disobedience most often occurs when we're afraid. Takut akan kekurangan, Afraid of not having enough. takut tidak aman, Afraid of insecurity. takut tidak dianggap orang lain, Afraid of being overlooked by others. takut tidak makan. Afraid of not having enough food. Jadi ketidaktaatan adalah tanda bahwa kita lebih percaya diri sendiri daripada Allah. So disobedience is actually a sign that we trust ourselves more than we trust God. Maka Tuhan mencela ketidakpercayaan itu. Therefore, God criticizes that unfaithful, unbelief. Unbelief and unfaithful, ya. Lalu kebenaran yang ketiga yang bisa kita lihat di dalam apa yang dituliskan di dalam Maleakhi pasal 3 ini, The third truth, Tuhan menjanjikan kelimpahan dan kebahagiaan bagi umat yang taat. is that God promises abundance and happiness for His obedient people. Itu dinyatakan di dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Verses 10 to 12. Sebelum Tuhan menyebut siapa harta kesayangannya, ia menjelaskan apa yang dialami oleh umat Tuhan yang kembali kepadanya. Before God names who His treasured possession is, He explains what His people would experience if they return to Him. Jadi ketika orang merespon perintah Tuhan untuk membawa seluruh persembahan, maka mereka akan bisa menguji Tuhan. So when people respond to God by giving their offering, they in fact test God. Itu dikatakan di dalam ayat yang ke-10. It is said in verse 10. Bawalah seluruh persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di baitku. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Yeah. God says that test me. Ya. Oke, ya bahasa Indonesia ya. Yeah. Ibu Ina soalnya tidak pegang teks Yeah, yang yeah. Alkitab langsung. Baik, jadi di sana dikatakan bahwa mentaati pemberian persepuluhan, kan sering sekali orang menganggap kalau saya memberikan persepuluhan, wah nanti saya akan tidak cukup. Many people would think that if I give 10% of my income, I might not have enough for my living. Jadi pikiran itu ada pada banyak umat Tuhan. That kind of thought, many people of God think that way. Tetapi Tuhan memerintahkan untuk mentaati apa yang sudah Tuhan perintahkan untuk memberikan persepuluhan dan persembahan khusus itu. But God has instructed His people to bring those tithes. Dan Tuhan mengatakan, ujilah aku. And then God said, test me. Jadi ujilah aku, apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit. Test me if I would not open the windows of heaven. Jadi Tuhan akan memelihara mereka yang memberikan persembahan karena mereka mentaati firman Tuhan. So God will surely take care of those who give their tithes. Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya kepada mereka berkelimpahan. God will pour His blessing upon them with abundance. Tetapi berkat yang paling utama sesungguhnya bukan berkat materi. But the most important blessing is not material blessing. Seperti Tuhan Yesus mengatakan bahwa sebenarnya berkat yang mereka akan terima itu, berkat yang berkelimpahan itu adalah dirinya sendiri. As Jesus said that
the abundant blessing is himself. Sebagaimana Yesus katakan di dalam Yohanes 10 ayat 10b, As Jesus said in John chapter 10 verse 10b, bahwa mereka yang percaya kepadanya akan hidup berkelimpahan. that those who believe in him will live in abundance. Dikatakan di sana, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jesus said, I have come that they may have life and have it abundantly. Di dalam konteks Maliaki Israel pada waktu itu, bagaimana Tuhan mengatakan, aku menghardik bagimu belalang pelahap. In the context of Malachi, God also said that he will rebuke the locusts. Jadi sebenarnya bahwa berkat Tuhan itu menyangkut tentang berkat kelimpahan ekonomi. So what the blessing of God also relates to economic blessing. Karena itu umat Israel diminta untuk memberikan perpuluhan sebagai bukti mereka percaya sepenuhnya kepada pemeliharaan Tuhan. So that's why the people of God, the Israelites, are asked to give their offerings and tithes as a proof that they trust God to take care of them. Ya, dan Tuhan akan menjaga dan memelihara pekerjaan tangan mereka. And God will take care of the jobs that they are doing. Kemudian kita lihat di dalam bagian ini juga Tuhan membicarakan tentang mereka yang kecewa dan tidak percaya kepadanya. In this part, Malachi also speaks about those who are disappointed with God and do not trust God. Jadi di dalam bagian tadi bagaimana mereka tidak setia dan tidak taat, tetapi pada akhirnya mereka juga adalah orang yang kecewa dan tidak percaya. So they are not only those who are unfaithful and disobedient, but they are also disappointed and disappointed. Ya, jadi mereka menjadi sinis terhadap agama, terhadap ibadah. So they have become cynical to religion and to worship. Bahkan yang lebih berat adalah mereka menjadi sinis kepada Tuhan yang memelihara. And more than that, they have become cynical to God who takes care of them. Kita melihatnya itu di dalam ayat 13 sampai 15. We see it in verse 13 to 15. Mereka komplain They complain, dan Tuhan mendengar komplain itu. and God hears their complaint. Sampai Tuhan berkata, kata-katamu sangat kasar terhadap aku. So much so that God says, your words have been hard against me. Saya coba untuk periksa kata-katamu sangat kasar ini. I try to look at those harsh words. Nuansanya dalam Ibrani itu adalah perkataan yang menentang, In the Hebrew, it means that words who challenge God, menuduh Tuhan, words that menuduh gitu. Accuse God. ya accuse. Yes. Sorry. Words that oppose God, Menuduh Tuhan, words that ya. accuse God. Iya. Kata-kata itu kasar dan keberanian yang tidak pantas. The words are rude and are inappropriate, Atau perkataan yang menyerang Tuhan. and words that attack God. Mereka berkata, sia-sia beribadah kepada Tuhan. They even say it is useless to serve God. Mereka mengatakan tidak ada gunanya hidup taat. There is no use in obedience and living in obedience to God. Malah orang fasik lebih berhasil hidupnya. And even those who practice evil are more successful. Orang yang melawan Tuhan tampaknya aman-aman saja. Those who challenge God can escape. Inilah gambaran dari umat Tuhan yang merasa pahit, kecewa, dan mulai meragukan keadilan dan kesetiaan Tuhan. These expressions describe believers who are bitter,
disappointed, and beginning to doubt God's fairness. Di dalam perjanjian lama sebenarnya pergumulan-pergumulan seperti ini muncul. In the Old Testament, actually, struggles like this appear. Misalnya di dalam Mazmur 73 For example, in Psalm 73, tentang perenungan pemeliharaan Tuhan. the meditation of the psalmist about how God cares for the people. Demikian juga misalnya di dalam kitab Habakuk. Also in the book of Habakkuk, Tetapi kalau kita lihat bahwa pemazmur di dalam Mazmur 73 itu tiba kepada akhirnya pengakuan iman. but the psalmist in Psalm 73 at the end arrives at the confession of faith. Misalnya di Mazmur 73 ayat 25 dikatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah untuk selama-lamanya. In Psalm 73 verse 25, the psalmist says, my flesh and my heart fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Dan juga Habakuk 3 ayat 17 sampai 18, And also in Habakkuk 3, 17 and 18, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. when the fig tree doesn't bud and there are no grapes on the vines, when the olive trees do not produce and the fields yields no crops, then the sheep disappear from the pen and there are no cattle in the stalls. I will rejoice because of the Lord. I will be happy because of the God who delivers me. Jadi umat yang digambarkan di Maleakhi itu berbeda dengan Pemazmur So dan Habakuk. God's people described in Malachi are very different from those described in the Psalms and Habakkuk. Tuhan mengenal hati setiap orang. God knows every person's heart. Meskipun tidak terungkapkan, tapi Tuhan tahu isi hati kita. Although it's not expressed, yet God knows what is in our heart. Apakah di dalam hati kita ada kekecewaan atau sinisme terhadap keyakinan kita kepada Tuhan? Whether in our hearts there is a cynicism towards God or disappointment towards God. Kebenaran yang terakhir, yang poin kelima adalah bahwa Tuhan mendeklarasikan siapa umat kesayangannya. The fifth truth is that God declares who his treasured possession are. Itu bisa kita baca di dalam ayat 16 sampai ayat yang ke-18. In verses 16 through 18. Di sini Tuhan menjawab siapa sebenarnya harta kesayangannya. Here God answers the question, who is God's true treasured possession? Yang pertama adalah mereka yang seperti digambarkan di dalam Mazmur 73 dan Habakuk 3 tadi. The first is like the one described in Psalm 73 and Habakkuk chapter 3. Mereka bukan mayoritas tetapi minoritas yang setia. They are not the majority of the people, but a minority who remains faithful. Di tengah situasi ekonomi atau situasi sosial, di tengah-tengah situasi moralitas yang merosot, mereka tetap percaya teguh kepada Tuhan. In the midst of situations, spiritual or moral or social, that are declining, they still remain faithful and trusting God. Mereka umat yang saling meneguhkan, They are people who strengthen each other. bukan umat yang saling meracuni dengan sinisme terhadap Tuhan. They are not people who are poisoning each other with their cynicism. Ini seperti yang digambarkan atau diminta penulis Ibrani tentang umat Tuhan. They are a people as admonished by the author of the book of Hebrews. Di sana dikatakan di dalam Ibrani 10 ayat 23 sampai 24, marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih
dan dalam pekerjaan baik. Hebrews 10:23 says that let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. I'm sorry, I don't have the verse 24. Kemudian yang kedua di sana dikatakan bahwa Tuhan memperhatikan mereka yang tetap setia itu. The second point is that God takes notice of those who remain faithful. Di sana di ayat 6 juga dikatakan bahwa ada sebuah kitab yang ditulis bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. In verse 16, it is said that there is a book in which the names of those who are faithful are recorded. Saya jadi teringat dengan kitab Wahyu pasal 20 ayat 12. This reminds me of Revelation chapter 20 verse 12. Bahwa pada akhir zaman digambarkan di Wahyu bahwa nanti ada kitab-kitab akan dibuka. At Jesus' second coming, at the end of the age, the book of Revelation describes that there are books that will be opened. Dan di sana disebutkan ada kitab kehidupan. And there is also another book mentioned, which is the book of life. Jadi mereka yang takut akan Tuhan dan yang setia kepada Tuhan, oleh Tuhan sendiri dikatakan Tuhan memperhatikan mereka. So those who are faithful to God and trust God and fear Him are said here that their names are recorded in that book. Sebuah peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang yang menghormati namanya. Kadang nggak ada kutipannya. Ya, tidak dapat di ibu ya kutipannya, maaf. Ya. Nah, jadi selanjutnya mereka diproklamasikan sebagai harta kesayangan Tuhan. And the third point, those people are proclaimed as God's treasured possession. Saya juga jadi teringat apa yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Efesus 2 ayat 10. It reminds me of what Paul writes in Ephesians 2 verse 10. Dikatakan di sana karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Paul writes, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works. Ketika Paulus menuliskan kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus, ada satu kata Yunani yang sangat menarik di sana. When Paul speaks about this workmanship created in Christ Jesus, there is one Hebrew word that's interesting there. Buatan Allah diciptakan dalam Kristus itu memakai kata poima. The workmanship of created in Christ uses the word poiema. Salah satu makna dari poima itu adalah masterpiece. Masterpiece. The Karya meaning of karya poiema agung. is one meaning of poiema is a masterpiece. Jadi di dalam Habakuk dikatakan umat kesayanganku. In Habakkuk, speaks about my treasured. Jadi kita people. mengerti sekarang sebagai umat kesayangan Tuhan, mereka yang percaya kepadanya adalah orang-orang yang diciptakan ulang sebagai masterpiece-nya Tuhan. So we now understand that those people who are treasured possession of God are those who are masterpiece, recreated as a masterpiece. Kata yang digunakan di dalam bahasa Ibrani tentang milik kesayangan ini adalah segula. The Hebrew word for the treasured possession is segula. Segula ini secara harfiah itu sebenarnya harta pribadi seorang raja. Segula actually means a king's personal wealth. Dan sesuatu yang sangat berharga oleh raja. Something that is very precious. Yang dilindungi dengan seluruh kekuatan kerajaan. Which the king protects with all the power of his kingdom. Ini salah satu menjadi yang penting kita perhatikan bagaimana
kita sebagai umat Tuhan yang percaya dan setia kepadanya, Tuhan sebutkan sebagai harta kesayanganku. This is something that is important for us to remember, how God considers those people as His treasured possession. Dan selanjutnya Tuhan mengatakan bahwa aku akan mengasihi mereka seperti mengasihani anaknya. Further in the verse, God says, I will spare them just as a man spares his own son who serves him. Dan di dalam bagian ini, Tuhan akhirnya memberikan suatu pembedaan yang jelas. In this part, God makes a clear distinction. Dikatakan di dalam ayat yang ke-18, maka kamu akan kembali melihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. So it says in verse 18 that you will see the difference between the righteous and the unrighteous. Ya. Jadi mereka yang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. The distinction between those who worship God sincerely and those who do not. Sekarang memang belum terlihat. Now the distinction is seen clearly. Karena sekarang bisa orang sama-sama pergi ke gereja misalnya. Now it might not be seen clearly because those people, they go to church together. Tapi kita sesungguhnya tidak tahu sebenarnya yang mana orang benar dan yang mana orang fasik. So we cannot tell which ones are the righteous and which one are not righteous. Seperti digambarkan oleh Maleaki di tengah-tengah umat Israel. As Malachi describes the people of Israel. Mereka seolah-olah datang beribadah ke Bait Allah. They come and as if they really worship God in His temple. Tetapi mereka sebenarnya tidak membawa persembahan yang sesuai diperintahkan oleh Tuhan. But they do not bring offerings according to what God instructed them. Jadi akan tiba masanya, akan tiba saatnya pembedaan itu akan ditunjukkan. So there will come the time when the distinction would be revealed. Dan itu kita bisa baca di dalam khotbah akhir zaman dari Tuhan Yesus. And we can read that from Jesus' sermon about the end of the age. Di dalam Matius 24, 25. In Matthew 24:25, membedakan antara gandum dan lalang. Distinguishing between the wheat and the tares. Iya. Gandum dan lalang itu tumbuh bersama. The wheat and the tares, they grow together. Dan warnanya itu mirip-mirip. And they look exactly alike. Tetapi akan tiba masanya panen. But when harvest time comes, maka akan terlihat yang mana gandum, yang mana lalang. And it will be seen clearly which one are the wheat and which ones are the tares. Dan Tuhan mengenal dan mengetahui siapa umat yang disebut sebagai umat kesayangannya itu. And then God, we can see who God calls His treasured possession. Sebagai umat kesayangan Tuhan, inilah sesungguhnya identitas tertinggi yang seharusnya kita miliki. As God's treasured possession, this should be the best identity that we should have. Itu bukan oleh karena pekerjaan dari kita sendiri. It is not based on what we do. Tetapi itu adalah pekerjaan Allah melalui Kristus. But it is the work of God in Christ. Di mana Kristus datang untuk menyelesaikan dan mengampuni dosa-dosa kita. When Christ comes to forgive our sins. Dan akhirnya kita pun menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. And in the end, we become people who trust or believe in Christ. Tetapi tentu percaya kepada Kristus bukan sekedar hanya di dalam pengetahuan saja. But
Of course, we believe in Christ not only in our knowledge, tetapi itu harus tercermin di dalam seluruh hidup kita. but it has to be expressed and mirrored in all of our lives. Paulus mengatakan di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-12, kerjakanlah keselamatanmu. Paul says in Philippians 2 verse 12, work on your salvation. Mengerjakan keselamatan dikatakan dengan takut dan gentar. Work on your salvation with fear and trembling. Jadi apa yang menjadi milik yang sangat berharga itu harus kita betul-betul tunjukkan di dalam kesaksian hidup kita dan pelayanan kita. So what we are as his treasured possession, we have to express them in our life and in our ministry. Tuhan Yesus sudah memberikan hidupnya, dirinya kepada kita. Jesus has given his life and himself for us. Dan apa sesungguhnya sampai akhir hidup kita yang kita berikan sebagai ungkapan syukur kita kepadanya. And what is it that we give back to him as our gratitude? Dan itu menjadi refleksi setiap kita dalam hidup ini. That becomes our reflection in our life. Sampai Tuhan Yesus kembali atau datang kembali. Until Jesus comes again. Pada akhirnya dari Maliaki 3 ayat 1 sampai 18 kita belajar bahwa Tuhan memurnikan umatnya. Finally, from Malachi 3 verse 1 through 18, we learn that God purifies his people. Tuhan juga mencela ketidaktaatan dari umatnya. He criticizes those who are disobedient. Tetapi Tuhan juga memberkati dengan limpah umat yang kembali kepadanya, yang bertobat kepadanya. But he also blesses abundantly those who return to him. Dan Tuhan juga tahu dan mengenal hati dari mereka yang di dalam hatinya sebenarnya sinis terhadap Tuhan. God also knows those who in their heart are disappointed and being cynical to him. Meskipun mungkin dia tidak mengungkapkannya dalam tulisan atau dalam perkataan. Although they might not express it in their writing or in their speech. Oleh karena itu Tuhan untuk mengajak mereka untuk pulang dan kembali kepada Tuhan. Therefore God calls them to go back to him, to return to him. Tuhan berkata bahwa aku tidak berubah. God says, I do not change. Aku yang dulu, sekarang, dan juga yang akan datang. I am the one who was and is and until I will come. Tuhan tidak segan untuk mendeklarasikan bahwa mereka yang percaya dan takut akan Dia sebagai milik kesayangan Tuhan. And God is not reluctant in calling and declaring those who trust and fear him as his true treasured possession. Maka pada hari ini, di akhir khotbah ini, ada pertanyaan penting bagi Anda dan saya di Minggu Advent ketiga ini. So today on the end of this sermon, there is an important question for you and me. Apakah Anda dan saya sebagai umat kesayangan Tuhan? Are we, you and I, God's treasured possession? Orang yang tetap setia, tetap takut akan Tuhan. Do we remain faithful to him and fear him? Tetap hidup benar di tengah dunia yang penuh sinisme terhadap Tuhan Yesus Kristus. Do we continue to live righteously in a world full of cynicism of the Lord Jesus Christ? Di tengah mereka yang sinis terhadap pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan. In the midst of those even who are cynical towards the ministry. Kiranya ini boleh menjadi pertanyaan yang kita bawa pulang. May this be the question that we bring home. Apakah saya umat kesayangan Tuhan? Am I part of the God's treasured possession? Tuhan memberkati kita semua. God bless us all. Amin. Amen. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu. Father in heaven, we are thankful for your word.
Terima kasih Engkau mengutus Yesus Kristus datang ke dunia ini We thank you that you sent Jesus Christ to this world untuk melakukan pemurnian kepada orang berdosa, to refine those who are sinful, sehingga orang berdosa akhirnya menjadi dikuduskan dan layak di hadapan Tuhan. so sinners could be sanctified and worthy before you. Dan mereka menjadi orang-orang yang percaya, And they become believers. dan mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, They become people who fear you, dan mereka yang akhirnya boleh bersaksi dan melayani Tuhan. and they will be witnesses for you. Dan Engkau menyebut mereka umat kesayangan-Mu. And you call them your treasured possession. Betapa berharganya kami yang percaya kepadamu ya Tuhan. How worthy are we who trust in you, Lord. Kami bersyukur untuk deklarasimu itu. We are very grateful of this declaration. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh menyaksikan itu di sepanjang hidup kami. Help us to really witness about it in all our life, Bahwa kami adalah umat kesayangan Tuhan. that we are your treasured possession. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. In the name of Jesus Christ we pray, amen. Thank you, Pak Polo. I invite you to stand. We're going to respond. We're going to sing our next song.